Penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan. Kita harus 2 atau 3 langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerjasama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu, serta pemanfaatan teknologi ini yang penting. Oh iya. Halo Pak Presiden, kan sudah jelas ya untuk teman-teman dari cumi-cumi bahwa sesungguhnya yang terjadi di negara ini tentu yang lebih tahu itu Presiden. Apakah itu karena dalam lingkup kinerja Kejaksaan Agung yang adalah pembantu atau anak buahnya Presiden langsung, maupun yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena itu adalah pembantu atau anak buahnya Presiden langsung. Yang mungkin berbeda ketika yang melakukannya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kalau untuk bahwa Pak Presiden Jokowi memberikan warning tadi pagi ya, bahwa persoalan perampasan aset dan atau benda dari kejahatan-kejahatan, memang yang disampaikan Presiden Jokowi itu benar. Karena sejujurnya kalau kita mau detail menangani atau melihat kasus ini tidak cukup di Harvey dan tidak cukup hanya di Robert. Ini ada beberapa korporasi besar, bahkan korporasi yang lahir rata-rata di era tahun 1970 yang terlibat di lini paling layar belakang. Jadi kalau menurut kami apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Jokowi, sepertinya beliau sudah mendapatkan data yang sahih bahwa perusahaan-perusahaan ini terlibat, orang-orang politisi ini terlibat. Kemudian berbagai bentuk modelnya ini mereka sudah pegang, Pak Presiden sudah pegang. Kalau kami melihat bahwa ini salah satu bentuk dukungan Presiden Jokowi kepada Pak Jaksa Agung kalau kami melihat dari sisi positif. Sama tadi jawabannya, sebenarnya bebas saja mana yang mau diduluankan dalam proses persidangannya. Yang penting adalah berkasnya udah cukup. Nah itu lagi tergantung dari pihak penegak hukum gitu. Yang meyakinkan bahwa keyakinan terkait kasus ini bisa diproses kepada persidangan yang dimana antara ini kasus TPPU atau kasus korupsinya. Sepanjang itu bisa jadi adalah Pak Jaksa Agung menunggu arahan dari Pak Presiden Jokowi yang tadi pagi. Presiden kan menambah beberapa hari dengan cara Zoom. Nah, mungkin di situ ritmenya dari mulai Senin itu agak landai atau cenderung malah turun. Sementara masyarakat yang menjadikan pemberitaan infotainment ini kan jam demi jam, malah menit demi menit. Artinya tingkat kepedulian mereka terhadap informasi tinggi. Nah ini mungkin ritmenya yang tidak ada persamaan antara pihak pemerintah di satu sisi dengan publik, netizen plus 62. Harapan kita itu yang terjadi. Semoga tidak ada hal-hal buruk yang mempengaruhi psikologi, bahkan kinerja aparat Kejaksaan Agung itu sendiri. Sepertinya bukan berarti melempem saat ini Kejaksaan, tapi saya memandangnya dari perspektif kacamata hukum saya, bahwa memang Kejaksaan itu saat ini lagi melakukan proses penyidikan. Dalam arti proses yang dimana harus melengkapi segala sesuatu bukti dalam suatu perkara. Mungkin saat ini masih ingin mencoba dalam proses investigasinya. Nah, nanti ketika sudah semua kebuka, nanti akan barulah timbul titik terang yang sangat menderang. Pastinya Kejagung dalam bawah naungan Pak Burhanuddin pasti tidak mungkin dia serta-merta kasus yang dipaksakan. Jadi pada prinsipnya kita berharap agar perbedaan pemahaman cepat dan atau lambat kinerja itu bisa dituntaskan oleh Pak Jaksa Agung mungkin di minggu ini. Bisa jadi artinya dalam suatu kinerja ada pengumpulan atau model untuk rehat. Setelah sebelumnya mungkin energinya sangat besar, ditambah titik situasinya adalah ketika ini libur panjang gitu yang mereka alami. Semoga tadi juga pemikiran bahwa mereka itu mengambil napas panjang untuk kemudian cepat menyelam timbul pada satu titik tertentu yang kita tidak bisa duga. Kita katakan 100% hoax, dan kalaupun dia merasa dia tertekan, itu karena yang saya bilang tadi, karena memang dia orang yang tidak bisa dididik, atau memang dia kecintaan kebaperan sendiri gitu loh.
Karena kalau kita lihat lagi dari jejak digitalnya, ketika dia berhubungan lalu selesai itu kan biasa. Kasusnya pasti KDRT. Coba deh cek di Google. Jadi itu biasa banget, dari yang manapun pasti kasusnya KDRT. Gitu. Entah itu KDRT datang dari dia ataupun dari pasangannya. Pasti dari sisi perempuan, karena kan unsurnya api. Api itu kan orangnya panas, emosian, begitu. Kalau dibilang dari perempuan yang menimbulkan api, sebenarnya juga dari perempuan juga dari laki-laki juga menimbulkan api. Kenapa? Ini kan banyak perempuan yang mendekati, setelah itu yang perempuannya merasa cemburu. Ya, itu tuh yang membuat ribut tuh seperti itu. Jadi jawaban saya sih, dua-duanya sih sama-sama punya andil dalam hubungan ini. Oke, jawaban saya sih kalau nggak dipancing sih, kalau orang ini jarang lo main tangan. Kalau dibilang ada cekcok atau pemukulan, saya jawaban sih mungkin enggak, mungkin emosi kali ya. Mungkin perempuannya mau begini, yang cowoknya juga ikut seperti itu. Pastilah. Kalau saya seperti yang udah saya katakan, saya nggak percaya. Karena untuk orang yang sekelas beliau berpendidikan, apalagi circle-nya itu circle yang bukan orang sembarangan, itu kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau Nikita Mirzani ini kan emang terkenal dengan playing victim. Kalau saya menanggapinya seperti itu, bohong. Karena gini, kekerasan, misalnya nih kita sendiri yang berpikir kalau kita yang tertekan, itu belum tentu bisa dibilang itu kekerasan. Karena kan perasaan kita sendiri kadang-kadang juga misalnya nih orang lain ngomong apa, kita yang tersinggung, itu kan belum tentu kekerasan gitu loh menurut saya. Dan kalaupun misalnya ada bahasa-bahasa si Mas Rizky yang menertibkan dia yang tidak tertib itu, lalu dia tersinggung, mungkin itu sih yang dia bilang kekerasan ya, kekerasan mental dan fisik gitu. Fisiknya saya nggak ngerti apakah dia ditonjok atau apa, nggak ngerti. Tapi menurut saya kalaupun misalnya ada didikan daripada Mas Rizky ini, menurut saya sih wajar, karena Nikita Mirzani ini adalah orang yang memang harus dididik. Oke, kalau saya melihat ya, kita memperhitungkan dari tanggal lahir dan tahun lahir. Kalau saya lihat ini tanggal 17 Maret 1986, Mbak Nikita ini berarti berunsur api. Setelah itu yang tanggal 20 Agustus 1990 ini adalah unsur logam. Api dan logam sebenarnya yang banyak yang sedikit akan dapat dampak yang lumayan tuh sebenarnya dari logam. Jawaban saya kalau melihat dari percintaan mereka ini jujur aja, ini sih perselisihan, masalah omongan, rasa cemburu dari sang perempuan. Karena kan yang laki-lakinya ini nih masih muda lah ya, jawaban saya masih muda. Dan juga kalau melihat dari ini banyak yang banyak perempuan-perempuan yang mendekati. Jadi dari pasangannya yang perempuan ini kayaknya rasa cemburunya besar. Jadi mungkin ada cekcok sih dari awal ini, cekcok, ribut seperti itu. Dan untuk itu dengan segala kerendahan hati, saya perlu memohon maaf untuk segala yang terjadi. Dan kalau ada salah ucap, salah pengertian, salah diksi, dan segala macam salah dalam pembicaraan saya, percakapan saya dalam ceramah saya kepada umat muslim maupun umat lain juga yang merasa terganggu dengan ceramah itu, sekali lagi saya mohon maaf. Dan sekali lagi dari dasar hati saya terdalam, tidak ada niat sama sekali dari saya untuk mendatangkan kerusuhan ini, karena dari hati saya terdalam saya menghargai perbedaan, saya mencintai rekan-rekan saudara mayoritas saya yaitu umat muslim. Dan biarlah kedepannya kita tutup buku kelam kita dan kita maju lagi pada hal-hal yang lebih baik. Kepada yang merasa tersinggung, kecewa, dan marah, izinkan saya datang dengan segala kerendahan hati menyampaikan maaf saya, dan saya berjanji untuk tidak mendatangkan hal-hal yang menimbulkan polemik di kemudian hari. Sekali lagi minta maaf kepada para sekalian, para kiai, pimpinan, minta maaf. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.